Ya, jadi teman dari KPK sendiri menyatakan bahwa diduga ada penyelundupan ekspor nikel ore ya sebanyak 5 juta ton sejak tahun 2020. Berarti sejak dilarangnya ekspor biji nikel dan konsentratnya. Nah, ini 5 juta ton itu bukan barang yang sedikit. Tentunya perlu saya informasikan di sini. Ada Luhut di Bandara Morowali. Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah kini ramai disorot publik. Pasalnya, bandara itu beroperasi tanpa termonitor oleh negara. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP merupakan satu kawasan industri pusat hilirisasi nikel dan logam. Di dalamnya ada 9 perusahaan produksi utama dan 53 perusahaan yang mengelola logam dan nikel serta industri turunannya. IMIP adalah perusahaan patungan PT Bintang 8 yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan dengan Tsingshan Steel Group dari China. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Hal inilah yang dianggap pemerintahan Prabowo berbahaya. Menteri Pertahanan ngamuk di Bandara Ilegal Morowali. Pekerja Cina bebas keluar masuk. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin marah besar saat mengunjungi bandara ilegal milik PT Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. PT IMIP yang didirikan Luhut Binsar dan diresmikan Joko Widodo merupakan kerjasama dengan perusahaan besar asal Tiongkok yang 85% pekerjanya berasal dari Cina daratan. Semua pekerja dari negara Cina dilindungi pihak keamanan yang diawasi Luhut Binsar. Supaya masyarakat Indonesia tidak mengetahui kedatangan ribuan pekerja Cina, maka perusahaan nikel tersebut membangun bandara udara pribadi tanpa perlu izin resmi ke Kementerian Perhubungan dan Menteri Pertahanan. Era pemerintah pun berganti. Presiden Prabowo tidak mau kekayaan Indonesia dijarah pihak asing. Siapapun yang membekengi akan ditindak, termasuk Luhut Binsar dan Jokowi. Prabowo mengutus Menteri Pertahanan untuk menindak bandara ilegal yang ternyata banyak dipergunakan untuk keluar masuk pekerja dari RRC. Joko Widodo harus bertanggung jawab atas masuknya perusahaan Cina yang membawa ribuan tenaga kerja tanpa aturan. Bandara ilegal juga telah menginjak kedaulatan negara. Sebagian sampel nikel terbaik juga diselundupkan ke Cina melalui bandara ilegal ini. 10 tahun pemerintahan Jokowi, kekayaan alam Indonesia dikeruk habis negara lain. Luhut Binsar yang sebelumnya hanyalah pensiunan tentara biasa, kini punya 10 perusahaan tambang dengan aset hingga 100 triliun rupiah. Sementara rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi, masih banyak yang kesulitan untuk bisa makan bergizi sehari 3 kali. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi
dan ini sangat merugikan negara. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Pak Syafri Syamsuddin, sebenarnya ini bukan latihan, tapi penyerbuan bandara ilegal yang dikuasai asing. Pasalnya, Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 2019 itu tidak adanya otoritas negara dalam pengawasan, tidak ada bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi.